Di antara para peternak domba di Tekoa, sebuah desa kecil di kerajaan selatan, hiduplah seorang pria bernama Amos. Namanya tidak dikenal di istana, suaranya tidak terdengar di antara para imam. Ia hanyalah Amos, seorang peternak dari Tekoa, yang juga memungut buah ara hutan untuk menyambung hidup. Dunianya adalah tentang kawanan domba, tanah yang kering, dan langit Yehuda yang luas. Lalu di tengah keheningan itu, sebuah suara memanggilnya. Suara yang mengguncang dunia sederhananya. Suara Tuhan. Perintahnya jelas. Tinggalkan kawanan dombamu, pergilah ke utara, ke kerajaan Israel, dan sampaikan pesanku. Ini adalah misi yang terasa mustahil. Ia, seorang dari selatan, harus pergi ke utara dan menantang saudaranya sendiri, kerajaan Israel, yang sedang berada di puncak kejayaannya. Di bawah Raja Yerobeam kedua, mereka kaya raya, kuat, dan tak terkalahkan. Kota-kota mereka megah, istana-istana mereka terbuat dari gading, dan pesta-pesta mereka mewah. Mereka rajin membawa kurban ke kuil, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan merasa bahwa semua kemakmuran ini adalah tanda restu dari Tuhan. Mereka yakin Tuhan ada di pihak mereka. Namun Amos melihat apa yang tersembunyi di balik kemegahan itu. Sebuah kebusukan yang menggerogoti jiwa bangsa. Di jalanan orang kaya menginjak-injak yang miskin. Para hakim bisa dibeli dengan suap. Keadilan telah menjadi racun, dan kejujuran telah dibuang. Ibadah mereka hanyalah pertunjukan kosong, sebuah ritual tanpa hati, sementara mereka membiarkan sesama mereka menderita. Dengan keberanian yang bukan berasal dari dirinya sendiri, Amos melangkah masuk ke jantung kemunafikan itu. Ia berdiri di Betel, pusat ibadah mereka, dan suaranya menggelegar seperti auman singa dari Sion. Amos tidak datang dengan kata-kata manis. Ia mengumumkan hukuman Tuhan secara berurutan. Ia mulai dari bangsa-bangsa di sekitar Israel, menyebutkan kejahatan mereka satu persatu. Namun puncaknya, ia menunjukkan hukuman yang sama, bahkan lebih berat kepada Israel. Karena 3 kejahatan Israel, bahkan 4 serunya. Aku tidak akan menarik kembali hukumanku. Mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Perlawanan pun datang. Amasya, imam besar di Betel, menentangnya. Ia berkata, "Pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Tetapi Amos menjawabnya, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan nabi. Aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan, tetapi Tuhan telah mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Misi Amos singkat dan penuh perlawanan. Ia mungkin diusir dan kembali ke keheningan padang gurun Yehuda. Namun kata-katanya tidak pernah lenyap. Ia menuliskannya, dan tulisan itu menjadi api yang membakar sepanjang zaman. Kisah Amos adalah kisah tentang bagaimana Tuhan memilih orang yang paling tidak terduga untuk menyuarakan kebenaran kepada mereka yang paling berkuasa. Sebuah peringatan abadi bahwa Tuhan tidak mencari kemegahan upacara, tetapi keadilan yang bergulung-gulung seperti air dan kebenaran yang tidak pernah berhenti mengalir seperti sungai.